Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Kensa Putri Widyasari dengan NIM C1A20018. Yang kedua, ada Syahdilah Febrian Maharani dengan NIM C1A20019. Yang ketiga, ada Muhammad Rosidin dengan NIM C1A20023. Yang keempat, ada Adelita Lutfiana dengan NIM C1A20024. Yang kelima, ada Sakti Nurwanti dengan NIM C1A20025. Dan yang terakhir, ada Rizky Fitrah Rohadi dengan NIM C1A20027. Sebelumnya, kalian udah tahu belum nih mengenai pasar persaingan tidak sempurna berupa pasar monopoli dan pasar oligopoli? Kalau misalkan belum, wajib banget disimak materi yang bakal disampaikan sama kelompok kita. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan sebuah bentuk pasar yang menggambarkan situasi di mana hanya terdapat sebuah penjual tunggal atau beberapa saja. Atau bisa juga dikatakan sebagai suatu pasar yang dimana perbedaan penjual dan pembelinya sangat banyak, namun produk atau barangnya serupa atau sama. Adanya hal tersebut menjadikan antara penawaran dan juga penjualan akan mempengaruhi harga pasar secara drastis karena ketidakseimbangannya. Selanjutnya, pasar monopoli secara etimologis merupakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono yang berarti satu dan polis yang berarti penjual. Pasar monopoli adalah suatu bentuk di mana pasar hanya ada satu penjual, sehingga output yang dihasilkan produsen atau penjual bersifat unik atau unique product dan tidak mempunyai substitusi, serta adanya hambatan masuk bagi perusahaan lain yang akan memasuki pasar. Kemudian ada karakteristik pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, yaitu yang pertama hanya ada satu penjual. Kemudian yang kedua tidak ada output substitusi, atau dapat dikatakan barang atau produk yang dijual tidak memiliki penggantinya. Kemudian yang ketiga, tingginya hambatan masuk. Jadi setiap produsen atau penjual yang ingin memasuki pasar monopoli ini memiliki hambatan yang sangat banyak dan sangat berat, di mana hambatan ini yaitu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dan teknologi serta adanya modal yang sangat besar. Kemudian yang terakhir ada monopoli sebagai penentu harga. Hal ini dikarenakan sebagai dalam pasar monopoli ini hanya terdapat satu penjual. Oleh sebab itu, penjual tersebut merupakan price maker. Kemudian ada faktor terbentuknya pasar monopoli. Yang pertama ada hambatan teknis, yaitu yang pertama, monopolis mempunyai kemampuan atau pengetahuan khusus, special knowledge, yang memungkinkan berproduksi secara efisien. Kemudian yang kedua, tingginya tingkat efisiensi skala ekonomi. Yang ketiga, monopoli mempunyai kepemilikan sumber daya atau mempunyai kemampuan mengontrol faktor produksi baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lokasi produksi. Kemudian ada hambatan legal. Nah, dalam hambatan legal ini terdapat yang pertama undang-undang dan hak khusus, yang kedua ada hak paten dan hak cipta. Baik, yang selanjutnya ada kelebihan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli yang pertama dapat melakukan suatu penelitian dan pengembangan produk agar tetap terjaga kekuasaannya. Yang kedua, lebih mudah dalam melakukan kontrol karena kekuasaannya hanya dipegang satu pihak. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh sangat melimpah karena tidak ada pesaing yang berarti. Yang keempat, mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas dengan tujuan melindungi kekuasaan yang ada. Lalu yang kelima, biaya promosi yang dikeluarkan tidak terlalu banyak karena tidak memiliki pesaing. Selanjutnya ada kelemahan pasar monopoli. Kelemahan pasar monopoli yang pertama, adanya rasa ketidakadilan karena produk yang dijual tetap sehingga hanya satu pihak saja yang merasa diuntungkan. Yang kedua, tidak ada pilihan bagi konsumen karena tidak ada produk yang lain. Yang ketiga, menimbulkan kecurangan dalam pasar gelap. Ketika timbulnya rasa ketidakadilan, maka sebagai penjual mencari cara untuk menciptakan produknya di pasar gelap atau transaksi secara ilegal. Yang keempat,
Sering terjadi pemborosan karena pihak yang berkuasa tidak mempedulikan pengoptimalan dan pengamatan biaya produk. Lalu, yang selanjutnya ada contoh perusahaan pasar monopoli. Contoh perusahaan pasar monopoli ada 4. Yang pertama, perusahaan listrik negara atau yang disingkat PLN. Yang kedua, perusahaan kereta api Indonesia. Yang ketiga, perusahaan pengelola jalan atau yang bisa disingkat Jasa Marga. Yang keempat, yaitu perusahaan telekomunikasi Indonesia atau Telkom Indonesia. Di sebelah saya terdapat kurva permintaan pasar monopoli yang memiliki kemiringan negatif dan bersifat inelastis. ED lebih kecil dari 1. ED adalah elastisitas permintaan. Dengan sifat permintaan yang inelastis, maka perusahaan monopoli dapat meningkatkan penjualan produknya dengan cara menurunkan harga yang cukup besar. Artinya, meningkatkan jumlah barang yang rela sedikit harus menurunkan harga yang cukup hanya untuk kenaikan yang besar. Pada pasar monopoli, besarnya TR sangat tergantung pada besarnya elastisitas harga permintaan. Jika elastisitas harga permintaan lebih dari 1 atau elastis untuk menambah output 1%, maka harga diturunkan lebih kecil dari 1%, akibatnya TR naik yang berarti MR positif. Jika elastisitas harga permintaan sama dengan 1 untuk menambah output 1%, maka harga diturunkan 1% juga. TR tetap yang berarti MR sama dengan 0. Pada saat itu, TR mencapai maksimum. Jika elastisitas harga permintaan lebih kecil dari 1 atau inelastis untuk menambah output 1%, maka harga diturunkan lebih besar dari 1%. Akibatnya, TR turun yang berarti MR negatif. Selain kurva pasar monopoli, saya juga akan menjelaskan pengertian pasar oligopoli. Menurut Menkyu, pasar oligopoli adalah struktur pasar yang hanya sedikit penjual yang masing-masing menawarkan produk yang serupa, similiar, atau identikal. Menurut Price Leader, pasar oligopoli adalah bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik terbesar. Selanjutnya, ada karakteristik pasar oligopoli. Yang pertama, hanya sedikit perusahaan dalam pasar atau industri. Yang kedua, produknya homogen dan terdiferensiasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Dan keempat, persaingan non-harga. Terdapat 2 penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama yaitu efisiensi skala besar, yang kedua yaitu kompleksitas manajemen. Pada efisiensi skala besar, dalam dunia nyata perusahaan yang bergerak dalam industri seperti mobil, semen, pupuk, kertas, dan alat permesinan itu biasanya berstruktur pasar oligopoli. Teknologi padan modal yang dibutuhkan pada proses produksi akan menyebabkan efisiensi, dan efisiensi baru akan tercapai apabila output diproduksi dalam skala besar. Faktor yang kedua yaitu kompleksitas manajemen, di mana setiap perusahaan harus cermat dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan perusahaan lain. Bukan hanya itu, perusahaan juga harus memiliki kemampuan manajemen yang baik agar mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan lainnya. Kemudian di sini terdapat kelebihan dan kelemahan pada pasar oligopoli. Untuk kelebihan pasar oligopoli, yang pertama yaitu perusahaan memberikan kebebasan kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan lebih mementingkan kepuasan pembeli karena adanya persaingan. Yang ketiga, adanya penerapan teknologi yang baru. Untuk kelemahan pada pasar oligopoli sendiri, yang pertama yaitu perusahaan menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, pasar oligopoli sulit ditembus oleh perusahaan yang baru. Dan yang ketiga, dapat menimbulkan eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Contoh perusahaan oligopoli. Yang pertama yaitu perusahaan provider kartu SIM seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, Tri, Smartfren.
Yang selanjutnya yaitu perusahaan semen seperti Holcim, Tiga Roda, Indo Semen, Semen Batu Raja, Semen Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perusahaan mobil seperti Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki, Nissan, dan masih banyak yang lainnya. Kurva yang terdapat pada pasar oligopoli yaitu King Demand Curve. Akibat dari reaksi antara perusahaan, maka kurva permintaan yang dihadapi oligopoli adalah patah atau King Demand Curve. Perlu diketahui, bentuk kurva permintaan dalam jangka pendek sifatnya adalah elastis, sedangkan dalam jangka panjang sifatnya inelastis. Pada pasar oligopoli mengasumsikan bahwa suatu perusahaan industri memotong harga, maka perusahaan lain akan melakukan hal yang sama. Tetapi apabila perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikutinya. Jika yang beroperasi dalam oligopoli menaikkan harganya, pesaing tidak akan mengikuti sehingga perusahaan akan mengalami penurunan yang signifikan. Kesimpulan, di penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa dalam pasar persaingan tidak sempurna terdapat pasar monopoli dan pasar oligopoli. Kedua pasar tersebut memiliki persamaan di mana tingkat penawaran dan penjualan akan mempengaruhi harga pasar secara drastis karena ketidakseimbangan pasar. Tidak lepas dari itu, kedua pasar tersebut memiliki perbedaan juga, di mana jumlah penjual dan di pasar monopoli bersifat tunggal atau dapat dikatakan hanya satu, sedangkan di pasar oligopoli terdapat beberapa penjual. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan penjelasan kami dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.